Dongeng Pinocchio. Hai kawan, jumpa lagi. Abang Ridwan kali ini akan menggambar dan juga menceritakan satu dongeng yang berjudul Dongeng Pinocchio. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum keluar ceritanya, pastikan untuk mensupport kita ya, dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga ya. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Geppetto adalah seorang kakek tua miskin pemahat kayu. Dia bergumam ketika sedang membuat boneka dari cabang pohon. Kamu akan menjadi anak saya dan aku akan menemanimu, Pinocchio. Dia bekerja berjam-jam sambil berhati-hati dan ukiran setiap detailnya. Ketika sampai di mulut, boneka kayu mulai meledek Geppetto. Hentikan itu anak nakal, Geppetto dimarahi. Hentikan itu sekarang juga. Aku tidak akan berhenti berteriak. Teriak Pinocchio. Kamu bisa bicara, seru Geppetto. Tentu saja saya bisa, konyol, kata boneka kayu. Anda telah memberi saya sebuah mulut untuk bicara. Lalu Pinocchio berdiri dan menari-nari di atas meja. Lihat, apa yang bisa kulakukan? Ia menjerit. Pinocchio, ini bukan waktu untuk menari. Jelas Geppetto. Kamu harus segera beristirahat malam, karena besok akan mulai pergi ke sekolah dengan anak lainnya. Kamu akan belajar banyak hal, termasuk bagaimana berperilaku yang baik. Dalam perjalanan ke sekolah, keesokan harinya Pinocchio berhenti untuk melihat pertunjukan boneka. Saya bisa menari dan bernyanyi lebih baik daripada boneka kayu itu, membual Pinocchio. Dia lantas naik ke panggung. Pergi dari panggungku, raung sang dalang. Lalu ia menyadari banyak orang menyukai Pinocchio. Dia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Pinocchio tinggal. Di sini, kamu telah menerima 5 koin tembaga, kata dalang. Ambil koin ini dan langsung pulang, kata dalang. Pinocchio meletakkan koin ke dalam karungnya. Dia tidak pergi terlalu jauh sebelum ia bertemu dengan rubah yang lemah dan kucing buta. Mengetahui bahwa Pinocchio punya uang, mereka berpura-pura menjadi teman-temannya. Mari bersama kami. Kami akan mengajarkan bagaimana mengubah potongan-potongan tembaga menjadi emas. Membujuk kucing dengan licik. Kami ingin membantumu menjadi kaya, caranya menimbun koin emasmu di bawah pohon ajaib ini. Dalam beberapa jam, mereka akan berubah menjadi emas yang banyak, kata rubah. Tunjukkan di mana aku harus menimbun koin emasku, kata Pinocchio bersemangat. Kucing dan rubah menunjuk sepetak tanah. Kucing dan rubah menunjuk sepetak tanah. Pinocchio menggali lubang dan meletakkan karung yang berisi koin emas di dalamnya dan menandainya dengan sebuah batu. Beres, seru si kucing. Sekarang mari kita pergi ke penginapan untuk makan malam. Setelah makan malam, rubah dan kucing menyelinap pergi keluar dan menyamar sebagai pencuri. Mereka bersembunyi di balik pohon menunggu Pinocchio dan menggali koin setelah Pinocchio menggali koin mereka. Berikan uangnya, tapi Pinocchio tetap memegang koin dan menolak untuk memberikan kepada mereka. Sekali lagi, mereka menuntut, beri kami koin itu. Tiba-tiba, sesosok peri muncul dan menyuruh seekor serigala mengejar kucing serta rubah itu. Kenapa kau tidak pergi ke sekolah hari ini? Tanyanya kepada Pinocchio dengan suara manis. Aku, jawab Pinocchio. Saat itu, hidungnya memanjang seperti cabang pohon. Apa yang terjadi terhadap hidung saya? Dia menangis. Setiap kali berbohong, hidungmu akan tumbuh panjang. Namun, ketika mengatakan yang sebenarnya, hidungmu akan menyusut kembali, kata peri biru. Pinocchio, kamu akan mendapat menjadi anak yang nyata jika kamu belajar bagaimana menjadi anak yang berani, jujur, dan murah hati. Peri biru menyuruh Pinocchio pulang. Di perjalanan, dia selalu mengingat perkataan peri tersebut. Dalam perjalanan menuju rumah, ia bertemu dengan beberapa anak laki-laki. Mari ikut kami, kata anak laki-laki. Kami tahu tempat indah penuh dengan permainan, kue raksasa, permen manis, dan sirkus. Anak-anak itu tidak tahu bahwa mereka akan dirubah menjadi keledai dan dilatih untuk sirkus. Setelah sampai ke tempat tersebut, anak-anak disihir menjadi keledai. Lalu penyihir itu berkata, itulah yang terjadi pada anak laki-laki yang tidak pintar. Lalu Pinocchio disulap, tapi hanya telinga, kaki, dan ekor saja yang berubah, karena ia terbuat dari kayu.
Pemimpin sirkus pun tidak bisa menjual dia untuk acara apapun. Ia melemparkan Pinocchio ke laut dan ditelan oleh ikan paus besar. Pinocchio terus melayang jauh ke dalam perut ikan paus. "Siapa di sana dengan cahaya?" sahut Pinocchio. "Pinocchio, apakah itu kamu?" tanya dengan suara lelah. "Ayah, kau masih hidup." Pinocchio berteriak dengan sukacita, dia tidak takut lagi. Pinocchio membantu Geppetto membangun rakit besar yang cukup untuk mereka berdua. Ketika rakit selesai, Pinocchio menggelitik ikan paus. Rencananya, ketika ikan paus ini bersin, dia akan meniup kita keluar dari sini, teriak Pinocchio. Alhasil, mereka dapat keluar dari perut ikan paus tersebut dan berjalan pulang. Akhirnya, bisa sampai di rumah. Geppetto berbicara kepada Pinocchio di tempat tidur. "Pinocchio, hari ini kamu sangat berani, jujur, dan murah hati," kata Geppetto. "Kamu adalah anakku dan aku mencintaimu." Pinocchio ingat apa yang disampaikan peri biru kepadanya. "Ayah, sekarang aku sudah membuktikan sendiri. Aku sedang menunggu sesuatu terjadi," bisiknya saat ia tertidur. Pagi berikutnya, Pinocchio berlari, menuruni tangga, melompat, dan melambaikan tangannya. Dia berlari ke Geppetto sambil berteriak, "Ayah, lihat, sekarang aku berubah menjadi seorang anak laki-laki sejati." Dan cerita pun selesai. Oke, makasih banyak ya kawan-kawan sudah menyimak cerita kita kali ini. Sampai jumpa di kisah dan cerita yang lainnya dalam video menggambar dan bercerita. Terima kasih ya, bye-bye.